Pemirsa, bom yang meledak di kawasan Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur beberapa waktu lalu kini memasuki babak baru. Polisi memastikan para pelaku bom bunuh diri terafiliasi dengan ISIS. Polisi juga bertindak cepat dan menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam peristiwa yang menewaskan 3 anggota kepolisian tersebut. Teror bom yang meledak 2 kali di kawasan Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Rabu 24 Mei 2017 kini memasuki babak baru. Oknum-oknumnya diduga terlibat dengan cepat diamankan pihak kepolisian. Melalui Kadif Humas Polri Irjen Setiawasisto, 1 orang terakhir yang ditangkap pada hari Sabtu 27 Mei lalu hingga kini masih berstatus sebagai terperiksa. R alias B diduga berkomunikasi dengan salah satu terduga pelaku bom bunuh diri 1 hari sebelum peristiwa ledakan terjadi. R alias B itu dibonceng oleh K. Nah, yang berhubungan atau kontak dengan pelaku 1 hari sebelum kejadian adalah R alias B. Ya, jadi sempat ketemu dan mau menyerahkan sesuatu. Ahmad Sukri. Sekarang masih diminta keterangan, ya, tidak ditahan, masih diminta keterangan di markas Brimob. Berdasarkan undang-undang, polisi memiliki waktu 7 kali 24 jam untuk memeriksa terduga teroris sebelum menentukan statusnya jadi tersangka atau tidak. Sementara itu, 2 pelaku bom bunuh diri Kampung Melayu, INS dan AS, dimakamkan di tempat pemakaman umum Pondok Rangon, Jakarta Timur. Berdasarkan data kepolisian, kedua jenazah pelaku termasuk dalam jaringan Ansarut Daulah di Bandung, Jawa Barat yang terafiliasi dengan ISIS. Sebelumnya, jenazah terduga pelaku bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu ditolak dimakamkan di Cipongkor, Bandung Barat. Penolakan warga terjadi usai mereka mendapat informasi bahwa jenazah AS akan dimakamkan di Desa Sinargali, Cipongkor, Bandung Barat. Selain itu, warga juga meminta istri AS tidak kembali ke rumah. Warga menganggap terduga pelaku bom bunuh diri telah mencemarkan nama desa mereka. Di sisi lain, usai menjalani operasi pengangkatan serpihan bom, kondisi Bribda Yogi Aryo yang menjadi korban ledakan bom di Kampung Melayu mulai membaik. Ia juga sudah dapat menggerakkan tangan serta mengenali rekan korban yang menjenguk. Rencananya korban akan mendapat perawatan mata di Rumah Sakit Singapura untuk memulihkan kondisi mata. Sementara itu, hingga saat ini 7 korban luka ledakan bom Terminal Kampung Melayu masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. 1 korban lainnya telah diperbolehkan pulang setelah mendapat perawatan akibat gangguan pendengaran. Secara umum, kondisi kesehatan para korban ledakan bom di Terminal Kampung Melayu semakin membaik. 1 hari setelah terjadinya ledakan di Kampung Melayu, Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Yusuf Kala langsung menjenguk para korban di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Presiden Jokowi mengutuk keras aksi terorisme yang menyebabkan jatuhnya korban sipil serta polisi ini. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, seluruh rakyat di seluruh pelosok tanah air agar semuanya tetap tenang dan menjaga persatuan, tetapi kita juga tetap semuanya harus waspada dan kita semua harus bersatu melawan terorisme ini. Dan saya tegaskan sekali lagi bahwa tidak ada tempat di negara kita, di tanah air kita ini bagi terorisme. Usai terjadinya 2 kali ledakan di Kampung Melayu pada Rabu malam tanggal 24 Mei lalu, pihak kepolisian bertindak cepat dan menangkap 3 orang terduga teroris pelaku ledakan bom di Kampung Melayu. Setelah ditangkap di tempat terpisah, petugas langsung menggeledah ke-3 rumah terduga teroris tersebut. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa buku ijazah dan telepon genggam milik pelaku. WS diketahui baru mengontrak selama 1 tahun dan berprofesi sebagai tukang ojek online serta penjual aksesoris. Anak dan istri terduga teroris telah dibawa petugas untuk dimintai keterangan. Tak hanya di Buah Batu, petugas juga menggeledah rumah terduga teroris berinisial AS di Dayakolot, Bandung, Jawa Barat. Rumah kontrakan yang digunakan untuk berjualan dan sebagai gudang karpet langsung dipasangi garis polisi.
Warga mengaku kaget karena sosok AS dikenal ramah dan kerap bergaul di lingkungan. Di Cibangkong, Bandung, Jawa Barat, rumah kontrakan terduga pelaku bom bunuh diri Kampung Melayu berinisial I juga digeledah petugas. Terduga pelaku teroris dikenal tertutup di lingkungan rumahnya. Teror bom di Kampung Melayu menewaskan 5 orang, diantaranya 3 polisi dan 2 terduga pelaku bom bunuh diri. Polisi memastikan terduga pelaku bom bunuh diri berjumlah 2 orang merujuk pada 2 kali ledakan yang terjadi di 2 titik berbeda di lokasi Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Beberapa bukti telah dikantongi polisi untuk menyelidiki siapa otak teror bom Kampung Melayu ini. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Tegaskan sekali lagi bahwa tidak ada tempat di negara kita, di tanah air kita ini bagi terorisme. Dan kita semua harus bersatu melawan terorisme ini. Pemirsa, bom bunuh diri kembali terjadi di Indonesia. Usai bom bunuh diri di Tamrin tahun lalu, bom bunuh diri di Kampung Melayu kembali mengguncang ibu kota. Presiden Joko Widodo memerintahkan Menko Polhukam menyelesaikan revisi Undang-Undang Anti Terorisme. Namun revisi ini menimbulkan pro kontra karena melibatkan TNI. Beberapa pihak khawatir revisi Undang-Undang Anti Terorisme ini kemudian akan melanggar hak asasi manusia. Dan untuk membahas hal ini telah hadir di studio Direktur Eksekutif Imparsial Al-Araf dan juga melalui sambungan telepon sudah ada anggota Pansus RUU Terorisme Bobi Adito Rizaldi melalui sambungan telepon. Halo, kita ke Pak Bobi. Pak Bobi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke, baik. Saya ke Ada Al-Araf di sini dari Imparsial di studio. Ya, Mas Al-Araf, selamat malam. Selamat malam, Mas Bobi. Saya bertanya dulu ke Mas Al-Araf, apa sebenarnya yang dikhawatirkan oleh Imparsial? Ya, pertama kejahatan terorisme adalah satu bentuk tidak pidana yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Sehingga negara harus hadir untuk membuat satu kebijakan yang komprehensif di dalam mengatasi terorisme. Revisi Undang-Undang 15 2003 tentu harus diletakkan dalam satu koridor bingkai negara demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia. Sehingga dalam konteks itu pemerintah perlu menilai dan menimbang bahwa upaya menanggulangi terorisme itu memiliki pilihan dan opsi model penanganan yang berbeda-beda. Model pertama yang penanganan terorisme yang hari ini hampir diterapkan di semua negara demokrasi adalah model dengan menerapkan mekanisme criminal justice system, di mana ancaman terorisme didefinisikan sebagai satu bentuk tindak pidana, sehingga upaya mengatasi itu lebih mengedepankan aspek penegakan hukum. Yang berperan tentu adalah institusi kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan. Nah, model ini sebenarnya sudah diterapkan di banyak negara demokrasi dan juga Indonesia di dalam Undang-Undang 15 2003. Makanya Undang-Undang 15 2003 itu berjudul Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Model ini sebenarnya jauh lebih efektif, akuntabel, karena kita bisa menilai satu proses penegakan hukum penanganan terorisme melalui mekanisme due process of law. Memang ada beberapa catatan hak asasi manusia terkait dengan implementasinya, tetapi catatan itu justru yang perlu menjadi perhatian buat DPR dan pemerintah untuk memasukkan nilai-nilai norma hak asasi manusia di dalam revisi. Dalam konteks itu, model criminal justice system model sesuatu yang tepat untuk dalam negara demokrasi. Jadi menurut Anda dalam revisi undang-undang yang saat ini tengah digodok adalah kurangnya nilai-nilai kemanusiaan? Dalam beberapa hal
terkait dengan model kedua, war model, saya melanjutkan, adalah model tentang war model, model perang yang meletakkan penanganan terorisme dengan melakukan pelibatan militer secara aktif. Itu yang dilakukan oleh Bush, Amerika Serikat ketika perang di Afghanistan dan Irak. Model ini hampir sudah tidak digunakan di banyak negara demokrasi. Meski pelibatan militer tetap dimungkinkan untuk kondisi dan batas tertentu, tetapi model perang sudah tidak lagi diterapkan. Yang ketiga tentu model Internal Security Act model, seperti negara Singapura dan Malaysia yang sebagian dikritik karena potensi abuse-nya tinggi. Pemerintah bisa menuduh siapapun masyarakat dengan tuduhan terlibat dalam teror. Nah, saya berharap DPR dan Komisi 3 tetap dalam koridor criminal justice system model dalam revisi Undang-Undang 15 2003. Pak Bobi? Ya, sebenarnya apa yang menjadi perdebatan di DPR sehingga penggodokan ini berlangsung cukup lama? Justru kita dapatkan masukan juga dari Mas Al-Araf, itu hadir di kami juga. Jadi kita memang hampir menyepakati criminal justice system ini, di mana yang mungkin sedikit berbeda adalah bagaimana mengkoordinasikan perbantuan TNI yang ada undang-undangnya sendiri, bagaimana mensinkronisasikannya. Akan tetapi kan breaking news tadi sore ini disebutkan bahwa pemerintah, Bapak Presiden Jokowi itu menginginkan agar undang-undang ini dipercepat penyelesaiannya dan juga pelibatan TNI. Nah ini kami juga masih belum mendapatkan detail yang jelas, apakah itu berarti pemerintah menarik naskahnya dan merubahnya, atau memang itu dimasukkan saja di dalam lim masing-masing fraksi. Pak Bobi, terkait pelibatan TNI itu salah satu yang dikritik oleh Imparsial, namun kami harus membahasnya usai jeda. News Prime akan kembali usai news terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.